Perkenalkan, nama saya Junior Sindaha. Perkenalkan, nama saya Nima Destri Telong Banua. Perkenalkan, nama saya Syukurullah Magula. Perkenalkan, nama saya Maria Fuscavini Harefa. Perkenalkan, nama saya Angelika Kristiani Batee. Perkenalkan, nama saya Kasiman Putra Reva. Demikianlah perkenalan dari kami. Sekarang kita masuk materi tentang Benda-benda langit. Baik, sekarang teman-teman kita membahas tentang benda-benda langit. Nah, untuk teman-teman semua, benda-benda langit ini dapat kita lihat pada malam hari dan pada siang hari. Nah, pada malam hari teman-teman, kita dapat melihat benda-benda langit yang memiliki cahaya yang bertebaran, atau pada siang hari kita dapat melihat benda-benda langit yang memancarkan cahaya. Itu disebut dengan contoh dari benda-benda langit. Untuk lebih jelas, mari kita lihat pada gambar. Nah, apa sih benda-benda langit? Nah, untuk teman-teman semua, benda-benda langit adalah sebutan benda langit yang benar ada di langit atau di luar angkasa. Nah, untuk teman-teman semua, tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari yang memiliki objek yang berputar mengelilinginya. Nah, sekarang kita bahas tentang macam-macam benda langit. Yang pertama, yaitu bintang. Bintang merupakan salah satu benda langit yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Nah, definisi bintang ini adalah salah satu benda yang memancarkan cahaya. Nah, untuk teman-teman semua, kita tidak heran ini bintang sering kita lihat pada malam hari yang memiliki cahaya. Nah, bintang ini teman-teman terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bintang semu dan yang kedua adalah bintang nyata. Yang pertama, bintang semu. Bintang semu ini adalah bintang yang tidak dapat menghasilkan cahayanya, namun memantulkan cahaya dengan bintang lain. Yang kedua yaitu bintang nyata. Bintang nyata adalah suatu bintang yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, untuk teman-teman semua, warna bintang juga bukan hanya warna putih atau warna kuning, melainkan ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada juga yang berwarna biru. Dan itu tergantung suhu permukaannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik teman-teman, pembahasannya saya itu nomor 2, matahari. Matahari ini merupakan pusat tata surya di mana anggota tata surya mengelilingi dan membentuk suatu keteraturan di dalamnya. Anggota-anggota tata surya bergerak mengelilingi dalam masing-masing lintasan atau orbit yang teratur. Diameter matahari diketahui dengan capai 109 kali lebih besar dari bumi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada gambar saja. Dan selanjutnya, matahari juga memiliki lapisan-lapisan, yaitu yang pertama, inti matahari. Dalam bagian inti matahari ini adalah lapisan paling dalam pada matahari yang memiliki suhu 14 juta Kelvin. Dan inti core ini merupakan tempat terjadinya reaksi nuklir yang akan menghasilkan energi yang sangat besar. Baik, yang kedua yaitu fotosfer. Fotosfer ini adalah lapisan yang masih memiliki energi panas yang dahsyat, yang suhunya sekitar 6000 Kelvin, yang memiliki ketebalan sekitar 300 km. Dan fotosfer ini merupakan bagian matahari yang dapat dilihat, namun kita tidak bisa selalu menatap matahari secara langsung karena dapat menimbulkan kerusakan mata. Dan ketiga yaitu kromosfer. Nah, kromosfer ini teman-teman, lapisan bagian atmosfer matahari yang memiliki suhu 4500 Kelvin dan memiliki ketebalan 2000 km. Terakhir yaitu korona. Korona ini adalah lapisan luar matahari yang tidak terlalu memberikan energi panas karena korona memiliki suhu 1 juta Kelvin serta memiliki ketebalan 700.000 km. Energi panas ini yang selalu dipancarkan matahari memungkinkan adanya kehidupan di bumi. Dan tanpa pemantulan cahaya matahari, jadi kita tidak bisa melihat anggota-anggota lainnya dari tata surya, hanya yang tanpa saja seperti bintang, meteor, dan komet. Materi yang selanjutnya adalah ketiga planet, seperti pada gambar bersama saya. Planet adalah benda langit atau objek astronomi yang mengorbit sebuah bintang. Jumlah planet yang sudah diketahui hingga saat ini sebanyak 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus,
dan yang terakhir Neptunus. Teman-teman semuanya, mari kita membahas satu persatu. Yang pertama, Merkurius. Seperti pada gambar di samping saya. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, berjarak 0,39 satuan astronomi, atau sekitar 1 satuan astronomi sejauh 150 juta kilometer. Planet Merkurius juga menjadi planet terkecil dalam tata surya, dengan radius rata-rata sebesar 2439 km. Planet yang kedua adalah Venus, seperti pada gambar di samping saya. Venus menempati urutan kedua dalam tatanan planet di tata surya, berjarak 0,72 satuan astronomi, atau setara dengan 108 juta kilometer. Venus dikenal dengan planet terpanas karena jumlah karbon dioksida yang mencapai 98%. Suhu tertingginya bisa mencapai 480 derajat Celcius. Venus dapat dilihat dengan mata telanjang ketika matahari terbit dan tenggelam karena pantulan cahaya yang sangat terang. Planet yang ketiga adalah Bumi, seperti pada gambar di samping saya. Bumi tidak asing lagi bagi kita karena Bumi merupakan tempat tinggal kita saat ini. Bumi menjadi satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Jaraknya 150 juta kilometer dari matahari. Bumi memiliki suhu rata-rata sekitar 22 derajat Celcius sehingga dapat ditinggali. Bumi terlihat berwarna dominan biru karena luar wilayah lautannya mencapai 70%. Bumi juga memiliki atmosfer yang dapat melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet. Bumi memiliki diameter sekitar 12.700 km dan akan berevolusi 365,25 hari serta rotasinya dalam waktu 24 jam. Dan Bumi hanya memiliki satu satelit, yaitu bulan. Planet yang keempat adalah Mars, seperti pada gambar samping saya. Mars biasa dikenal dengan sebutan planet merah, memiliki diameter setengah kali lebih kecil daripada Bumi, yaitu 6.760 km. Jarak dari matahari sejauh 1,52 satuan astronomi, atau 228 km. Mars memiliki dua satelit, yaitu yang pertama Deimos dan yang kedua Phobos, merupakan satelit yang terperangkap oleh gaya tarik Mars. Baik, saya akan menjelaskan planet yang kelima, yaitu planet Jupiter seperti pada gambar. Jupiter menjadi jajaran planet paling besar tata surya dengan diameter 139.500 km. Jaraknya dengan matahari sejauh 5,2 satuan astronomi, yaitu sekitar 780 juta kilometer. Dengan ukurannya yang besar, Jupiter memiliki daya tarik yang besar pula. Banyak satelit dan benda langit lainnya yang mengelilingi Jupiter. Jupiter memiliki 4 satelit terbesar, yaitu Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Planet yang keenam adalah planet Saturnus seperti pada gambar. Saturnus menjadi planet paling indah karena memiliki cincin tersusun dari bebatuan, debu, es, dan jarak rata-rata dari matahari sejauh 9,5 satuan astronomi atau 1.425 juta kilometer. Ukuran planet Saturnus 9 kali lebih besar dibandingkan Bumi, dilapisi dengan hidrogen, helium, metana, dan kerikil-kerikil yang tebal. Saturnus memiliki satelit bernama Titan. Titan menjadi satuannya satelit yang memiliki atmosfer. Planet yang ketujuh adalah planet Uranus seperti pada gambar. Planet Uranus planet ketujuh dari matahari dengan diameter 50.724 km. Ukuran Uranus 4 kali lebih besar dari Bumi. Uranus memiliki atmosfer yang sebagian besar terdiri dari hidrogen, molekul, dan helium atom.
dengan sejumlah kecil metan. Warna Uranus biru kehijauan disebabkan kandungan gas hidrogen, helium, dan metan. Jarak dari matahari sejauh 19,2 satuan astronomi atau sebesar 2.880 juta kilometer. Uranus merupakan planet kedua setelah Saturnus yang memiliki cincin. Namun ukurannya lebih kecil dibanding dengan Saturnus. Cincin Uranus tersusun dari material yang sama dengan Saturnus, namun lebih tipis sehingga sulit dilihat dari bumi. 8 adalah planet Neptunus seperti pada gambar, yang menjadi planet paling jauh dari tatanan surya, berjarak dengan 30.007 satuan astronomi atau 4.510 juta kilometer, sama dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus yang merupakan planet yang menyerupai bola gas. Cincin pada Neptunus tersusun dari debu. Satelit terbesar dari Neptunus bernama Triton. Mungkin teman-teman tahu bahwa Pluto dulunya sempat dianggap sebagai salah satu planet dari tatanan surya. Namun saat ini Pluto tidak lagi dianggap planet karena beberapa alasan. Alasannya yaitu 1. Pluto tidak dapat membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Apa sih itu maksudnya membersihkan lingkungan? Pada orbit planet. Nah, dalam setiap orbit planet tersebut, seharusnya kekuatan gravitasi planet itu akan membersihkan segala macam benda atau objek yang ada dalam lintasan orbit planet tersebut. Yang kedua, ukuran Pluto terlalu kecil untuk sebuah planet. Dan yang ketiga, kekuatan gravitasi Pluto yang lemah. 4. Jarak Pluto terlalu jauh dari matahari. Kita masuk pada asteroid, yaitu nomor 4. Nah, seperti pada gambar, asteroid ini terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam. Ukuran asteroid ini ada beragam, ada yang berdiameter 2, ada juga yang 1000 km. Asteroid ini berkumpul pada lintasan yang disebut sebagai sabuk asteroid. Lintasan berada di antara Mars dan Jupiter. Sabuk asteroid ini yang menjadi tempat berkumpulnya ribuan atau bahkan jutaan benda langit yang terdiri dari batuan dan mineral logam itu. Sekarang kita masuk pada nomor 5, yaitu meteoroid, seperti yang teman-teman lihat pada gambar. Meteoroid ini adalah benda-benda kecil di garis surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid, tetapi dia lebih besar daripada sebuah molekul. Meteoroid ini terbentuk dari bukaan, puing potongan-potongan kecil batu atau besi sisa dari pembentukan di garis surya. Diperkirakan ada 25 juta meteoroid, mikrometeoroid, dan puing-puing ruang di ruang angkasa lainnya yang memasuki bumi di setiap hari. Sekarang kita masuk di nomor 6, yaitu komet. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, komet ini merupakan benda besar yang terbuat dari debu dan es yang mengorbit di matahari. Salah satu ciri dari khas komet ini adalah ekornya yang sangat panjang dan mudah dikenali. Komet tersusun dari material gas dan air yang sudah membeku menjadi es. Biasanya komet dapat ditemukan di luar jajaran tata surya. Beberapa komet ditemukan di luar orbit Neptunus yang disebut dengan sabuk Kuiper. Komet yang berlokasi di sabuk Kuiper ini disebut dengan komet periode pendek. Sekarang kita masuk di nomor 7, yaitu meteor. Seperti pada gambar, meteor ini merupakan benda langit yang tertarik oleh gravitasi bumi, lalu masuk ke lapisan atmosfer bumi dan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Meteor juga merupakan penampakan ketika meteoroid masuk ke atmosfer bumi, atau bisa juga dengan planet lain seperti Mars. Dengan kecepatan tinggi, ketika meteor memasuki atmosfer sebagian bumi, maka akan memanas karena gesekan dari udara. Panas tersebut dapat disebabkan oleh gas di sekitar meteoroid sehingga akan bersinar terang dan sebuah meteoroid muncul. Oleh sebab itu, meteor juga sering kali disebut sebagai bintang jatuh. Hal tersebut disebabkan karena ekor cahaya terang yang diciptakan ketika melewati langit. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada materi tentang matahari dan gerhana bulan.
gerhana matahari itu seperti pada gambar di sini saya. Gerhana matahari adalah gerhana fenomena langit yang terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari sejajar pada bidang yang sama, dan bulan melintas antara bumi serta matahari hingga menutupi sebagian atau seluruh matahari. Baik teman-teman, ada 4 jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan hanya menutupi sebagian piringan matahari dan hanya menutupi sebagian penundranya di bumi. Yang kedua adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika piringan bulan tidak cukup besar untuk menutupi seluruh piringan matahari sehingga tepi luar matahari tetap terlihat membentuk cincin api di langit. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan mendekati Boges atau antumbra bulan jatuh di bumi. Yang ketiga adalah gerhana matahari petal. Gerhana matahari petal terjadi ketika bulan sepenuhnya menutupi matahari. Fenomena ini hanya dapat terjadi ketika bulan berada di dekat Parides, titik orbit bulan yang paling dekat dengan bumi. Dan yang terakhir teman-teman adalah gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida yang juga dikenal sebagai gerhana matahari cincin total adalah jenis gerhana matahari yang paling langka. Fenomena ini terjadi ketika gerhana yang sama berubah dari gerhana matahari cincin menjadi gerhana matahari total atau sebaliknya di sepanjang jalur gerhana. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada fase bulan ke-6 ketika bumi diposisikan tepat di antara bulan dan matahari. Bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan, meredupkannya dan terkadang mengubah permukaan bulan menjadi berwarna merah selama beberapa jam. Selanjutnya teman-teman, ada 3 jenis-jenis gerhana bulan. Yang pertama adalah gerhana bulan total. Bulan bergerak ke bagian dalam bayangan bumi atau umbra. Beberapa sinar matahari yang melepaskan masuk bumi mencapai permukaan bulan, menguranginya dengan kemungkinan. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Posisi sejajar matahari, bumi, dan bulan yang tidak sempurna mengakibatkan bulan hanya melewati sebagian dari umbra bumi. Bayangan itu tumbuh dan kemudian surut dan tidak sempurna menutupi bulan. Yang terakhir, yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Bulan bergerak melalui penumbra bumi atau bagian terluar yang samar dari bayangannya. Dalam kondisi ini, bulan tampak sangat redup sehingga sulit untuk dilihat. Halo teman-teman semuanya, untuk memudahkan kita menghafal nama-nama planet, kami akan mempersembahkan sebuah lagu. Nama-nama planet dalam tata surya jumlahnya 8, yuk kita hafalkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, terakhir Neptunus. Planet Merkurius, planet yang terkecil, Jupiter terbesar, bercincin Saturnus, Venus si kejora, Mars planet merah, tempat tinggal makhluk hidup di planet bumi. Terima kasih. Demikian penjelasan kami dari kelompok 2 mengenai benda-benda langit dan tata surya.